Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Wisnuwardana, selaku ketua dari kelompok 6. Di sini kita kelompok 6 akan menjelaskan tentang tema karbon 14 dalam bidang arkeologi. Di sini kita memilih tema ini dikarenakan masih sedikitnya orang-orang yang membahas tentang karbon 14 dalam bidang arkeologi, dan masih sedikit artikel yang ada di internet. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya ya. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Raihan Kolbi, Muhammad Zaki Syahman, Maulana Azril, dan Muhammad Alimun Syarif. Di sini kelompok kita akan membahas tentang satu problem, yang kedua ada radioisotop, yang ketiga ada karbon 14, yang keempat ada cara kerjanya, yang kelima ada contoh, yang keenam performa, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Yang pertama ada problem atau masalahnya. Yang pertama ada apa sih radioisotop itu? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui umur suatu fosil yang sudah ada sejak lama? Yang ketiga, bagaimana sih cara kerjanya? Yang keempat, seberapa efektifkah cara tersebut atau seberapa baguskah cara ini? Yang kedua ada radioisotop. Sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih radioisotop itu? Kita sering membaca berita tentang fosil binatang maupun manusia yang ditemukan hidup pada ratusan bahkan jutaan tahun yang lalu. Ilmuwan dapat menentukan umur suatu fosil melalui bantuan jam karbon yang menggunakan isotop radioaktif karbon 14. Arkeolog dapat menentukan umur fosil dari lapisan batuan tempatnya berada karena lapisan batuan memiliki umurnya masing-masing. Namun, arkeolog juga dapat menentukan umur fosil dari penanggalan karbon. Isotop karbon 14 digunakan karena selalu diserap makhluk hidup dan juga sifatnya yang stabil dengan waktu paruh yang mudah diketahui untuk menghitung umur fosil. Jadi di sini radioisotop adalah sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Jadi isotop yang memancarkan radiasi dapat mengubah unsur menjadi radioisotop dan bentuknya beda-beda. Ada yang berupa padatan maupun berbentuk cairan. Lalu apa sih isotop itu? Ketika dua atom memiliki jumlah proton yang sama, namun masanya berbeda, itulah yang dapat disebut dengan isotop. Proton adalah muatan positif dalam atom dan tidak bisa keluar atau pindah dari satu atom ke atom lainnya. Radioisotop produksinya dapat dilakukan manusia dengan cara menembak isotop stabil dengan neutron ke dalam bahan atau target. Penembakan isotop dapat menambah jumlah neutron dalam inti target, sehingga terbentuklah ketidakstabilan inti atom, lalu sifatnya menjadi radioaktif. Radioisotop. Radioisotop reaksi nuklir merupakan reaksi yang melibatkan inti dari suatu atom. Reaksi nuklir ada yang terjadi secara spontan ataupun buatan. Semua isotop yang bernomor atom di atas 83 bersifat radioaktif atau radioisotop, yaitu isotop yang memancarkan radiasi. Sedangkan unsur yang bernomor atom 83 atau kurang mempunyai isotop yang stabil, kecuali teknesium bernomor atom 43 dan promesium bernomor atom 61. Radiokarbon adalah isotop radioaktif karbon dengan inti yang mengandung 6 proton dan 8 neutron. Keberadaannya dalam bahan organik adalah dasar dari metode penanggalan radiokarbon atau carbon dating untuk memperkirakan umur pada sampel-sampel arkeologi, geologi, dan hidrogeologi. Nah, ini karbon 14. Teknik penanggalan radiokarbon terobosan LIBI melihat perubahan karbon yang jauh lebih langka, yaitu karbon 14. Tidak seperti karbon 12, isotop karbon ini tidak stabil dan atom-atomnya meluruh menjadi isotop nitrogen selama periode ribuan tahun.
Karbon 14 baru diproduksi pada tingkat yang stabil di bagian atas atmosfer bumi. Bagaimanapun, karena sinar matahari menyerang atom nitrogen. Ketika tumbuhan dan hewan mati, mereka berhenti mengambil karbon. Sejak saat itu, jumlah karbon 14 dalam fosil yang tersisa dari tumbuhan atau hewan akan berkurang seiring waktu. Sedangkan jumlah karbon 12 akan tetap tidak berubah. Untuk menentukan penanggalan radiokarbon atau carbon dating suatu bahan organik, seorang ilmuwan dapat mengukur rasio karbon 14 yang tersisa dengan karbon 12 yang tidak berubah untuk melihat berapa lama sejak sumber bahan tersebut mati. Kemajuan teknologi telah memungkinkan penanggalan radiokarbon atau carbon dating menjadi akurat hanya dalam beberapa dekade dalam banyak kasus. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui umur suatu fosil atau benda purba yang sudah ada sejak lama? Sebagian besar fosil yang ditemukan ditentukan umurnya dengan menggunakan metode penanggalan relatif. Caranya adalah dengan membandingkan usia fosil dengan sesuatu yang berasal dari periode waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, berdasarkan prinsip perbedaan lapisan tanah, dengan bantuan ilmu geologi, kita bisa memperkirakan umur benda purba berdasarkan letaknya di suatu lapisan tanah. Biasanya menentukan usia fosil dengan penanggalan relatif ini sudah cukup, tapi jika kita ingin menentukan usia yang lebih akurat, maka kita bisa menggunakan metode kedua, yaitu penanggalan radiometrik atau absolute dating. Nah, perhitungan umur secara radiometrik ini adalah cara teknik yang dipakai untuk mengukur umur bahan-bahan karbon dan batuan-batuan. Nama alatnya itu sendiri adalah mass spectrometer. Nah, itu nanti akan dijelaskan cara kerjanya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Koordinator Lutfi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karbon 14 bagian cara kerjanya. Oke. Jadi sejatinya pada tubuh semua spesimen yang ada di dunia ini, bumi, memiliki kandungan dalam tubuhnya karbon 12 dan karbon 14. Dan ketika spesimen itu meninggal atau mati, dia akan karbon 14 pada tubuhnya itu akan berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya habis. Dan sedangkan karbon 12-nya sendiri itu jumlahnya tetap. Apa sih yang menyebabkan karbon 14 ini berkurang dan dibandingkan dengan karbon 12 yang jumlahnya tetap? Itu disebabkan oleh karbon 14 adalah atom yang tidak stabil dibandingkan karbon 12. Dan karena karbon ini tidak stabil, dinamakan karbon yang radioaktif. Dan seperti yang kita tahu, atom radioaktif adalah atom yang memiliki waktu peluruhan. Dan dari waktu peluruhan itu dapat kita ketahui dia memiliki waktu paruh. Di mana waktu paruh itu adalah waktu sebuah atom mengalami peluruhan setengah, seperti jumlahnya berkurang setengah gitu peluruhannya. Dan pada karbon 14 sendiri waktu paruhnya adalah 5.730 tahun. Dan ini yang menyebabkan jumlah karbon 14 berkurang sedikit demi sedikit. Nah, dan seperti yang dapat kita lihat di sini, jadi yang jumlah C14 yang pertama ini adalah keadaannya pas waktu pertama kali dia meninggal, dan masih 0 tahun. Dan setelah 5.730 tahun, jumlah dari C14 ini berkurang setengah dari keadaan semulanya. Dan akan berkurang lagi setengah dalam 5.730 tahun setelahnya. Dan seterusnya. Begitulah cara peneliti dapat menemukan bagaimana umur dari sebuah spesimen atau fosil contohnya.
Dan bagaimana sih cara para peneliti menemukan atau menghitung jumlah dari kedua karbon ini adalah menggunakan mass spectrometer yang dapat kita lihat di samping ini. Ini adalah bentuk dari mass spectrometer. Dan para peneliti menghitungnya dengan menghitung perbandingan rasio kedua karbon di spesimen dan di alam. Tambahkan waktu paruhnya, seperti dalam rumus ini. Dan dalam kurung, persen dibagi 100, dikali 5.700, dan dibagi setengah waktu paruhnya. Jadi begitulah caranya para peneliti dapat menentukan umur dari sebuah fosil atau benda-benda makhluk hidup yang sudah lama meninggal menggunakan karbon 14. Tapi karbon 14 memiliki sebuah kelemahan, yaitu dia hanya dapat berfungsi pada fosil yang sekitar umurnya 50.000 tahun. Dan bagaimana untuk menentukan umur-umur selanjutnya, peneliti biasa hanya tinggal menggantinya saja, tidak menggunakan karbon. Tapi menggunakan seperti argon, yang dimana waktu paruhnya adalah 2 miliar tahun. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah contoh penerapan. Kalau misalnya kadar C14 atmosfer sekarang itu 10 pangkat min 12 dan ada sampel fosil pohon yang kadar C14-nya yaitu tinggal 10 pangkat min 14, umurnya berarti sebagai berikut. Dari perhitungan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sampel fosil pohon tersebut berumur 38.070 tahun sebelum sekarang atau 36.055 tahun sebelum Masehi. Nah, sekarang kita ngerti kan kenapa para ilmuwan berani ngomong bahwa fosil A umurnya 2.000 tahun, fosil B umurnya 10.000 tahun, fosil C umurnya 30.000 tahun. Yang jelas para ilmuwan ini nggak cuma asal-asalan atau main tebak-tebakan. Ada metode yang konkret, ada tolak ukur yang jelas, dan ada indikator yang cukup presisi untuk mendapatkan kesimpulan yang seakurat mungkin. Selanjutnya performa dari karbon 14 dan 12 ini. Keakuratan metode ini sangat bergantung pada asumsi rasio mutlak dari karbon 14 dan karbon 12 yang tetap konstan dari waktu ke waktu. Namun kenyataannya rasio ini bervariasi tergantung dari waktu dan tempat. Metode penanggalan karbon mensyaratkan sampel tidak terkontaminasi untuk memberikan perkiraan usia yang akurat. Namun syarat ini kadang sulit dipenuhi terutama pada sampel yang berusia sangat tua. Pada sampel jenis ini, kontaminasi akan mengganggu radioisotop karbonin situ sehingga mempengaruhi keakuratan perhitungan. Untuk meminimalkan kesalahan, perlu dilakukan perbandingan menggunakan teknik penanggalan lain dengan unsur-unsur radioaktif selain karbon. Lalu karena isotop karbon ini memiliki batas waktu yang relatif sedikit, yaitu 50.000 tahun untuk menghitung benda yang sudah mati sebelum 50.000 tahun itu. Lalu bagaimana cara para ilmuwan menghitung yang benda purba yang mati lebih dari 50.000 tahun? Itu solusinya memakai isotop yang lain, yaitu isotop potasium argon yang paruh waktunya 1,26 miliar tahun. Terakhir adalah kesimpulan. Didasarkan pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertanggalan radiokarbon merupakan peran pertanggalan radiometris untuk kepentingan umum, sangat bermanfaat untuk berbagai bidang. Beberapa cuplikan lingkungan di sekitar situs arkeologi maupun penelitian di situs geologi telah berhasil dilakukan analisis pertanggalan radiokarbon. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Indonesia dapat memiliki laboratorium pertanggalan radiokarbon modern. Peralatan spektrometer massa yang berbasis siklotron. Alat tersebut dengan pengembangan tertentu pada waktu mendatang, selain untuk kepentingan analisis karbon 14, dapat juga dimanfaatkan untuk analisis kandungan berbagai isotop. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.